Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hari ini di updatean tentang berita MotoGP. Nah, ini. Nah, untuk updatean hari ini, jadi ada berita sangat menarik banget tentang tim pabrikan KTM, Ducati, juga tim Honda, dan tim Aprilia, juga tim Yamaha. Nah, ini untuk tim pabrikan KTM, untuk para rider dan para pembalapnya sudah lengkap. Antara Binder, Pedro Acosta ini sudah tandem ya, dua tim pabrikan. Terus pembalap satelit KTM X3 itu ada Vinales dan Enea Bastian ini sudah lengkap, ada 4 pembalap di pabrikan KTM. Terus untuk pembalap pengujinya ada Jonas Folger dan Pedrosa dan Espargaro. Sedangkan untuk di tim Ducati ini sangat menarik banget. Jadi 3 alasan Marc Marquez tolak klausul dari Ducati. Ducati akhirnya memilih Marc Marquez sebagai tandem baru Francesco Bagnaia. Marquez sempat menolak sebuah klausul dari Ducati meski George Martin menerimanya. Marquez dan Martin menjadi 2 kandidat terkuat sebagai rider kedua pabrikan Italia itu. Rencana awalnya George Martin akan dipromosikan menyusul performa bagusnya dengan menjadi runner-up musim lalu dan kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2024. Sementara Marc Marquez digadang-gadang akan pindah ke Pramac. Akan tetapi situasi berubah drastis karena Marc Marquez yang kini membela Gresini Racing menolak memperkuat tim satelit lagi untuk musim depan. Ducati lantas mengubah rencananya dengan langsung mempromosikan juara dunia 8 kali itu, yang memaksa George Martin menyeberang ke Aprilia. Sebelum keputusan itu dibuat, Ducati diyakini menawarkan sebuah klausul kepada kedua pembalap. Klausul itu menyatakan bahwa jika Marquez menjadi juara dunia musim ini, maka dia akan otomatis bergabung ke Ducati. Hasilnya, George Martin menerimanya, tapi ditolak Marquez. Dilansir dari Crash, Marc Marquez menolak klausul Ducati tersebut karena ada 3 alasan. Salah satunya soal tunggangan. Seperti diketahui, Marc Marquez memakai GP23, sedangkan George Martin dibekali GP24. Spesifikasi Desmose DG terkini. Sederhana saja, sahut The Baby Alien kepada AS. Satu alasannya dan yang paling utama adalah jika Anda harus mendapatkannya di atas lintasan balapan, Anda harus memiliki senjata yang sama. Dan sekarang aku tidak memilikinya. Tapi itu bukan alasan. Aku sedang menunjukkan bahwa aku bisa kompetitif. Alasan lainnya adalah aku sudah sangat jelas bahwa aku tidak akan pindah dari tim satelit 1 ke tim satelit lainnya. Dan yang ketiga, atlet-atlet itu tidak hanya memiliki kontrak olahraga, melainkan juga kontrak-kontrak lain dengan sponsor yang sudah menaungiku di sepanjang karirku. Dan sebuah perusahaan multinasional mendekat di bulan September selama 2 tahun ke depan. Dan tidak bisa menunggu. Itu tidak bisa dilakukan, kata Marc Marquez. Jadi keputusan terberat itu antara 2 pembalap ya. Jadi dari tim Ducati itu mempertahankan Marc Marquez dan George Martin.
dan akhirnya Marc Marquez lah yang dipilih. Terus untuk George Martin itu sudah eh, dikontrak sama tim Aprilia, jadi ditarik di sana karena pada saat itu dia sangat eh, memutuskan ya menunggu dari tim Ducati untuk eh, di tim pabrikan, dan akhirnya tidak dipilih, dia langsung ditarik di tim Aprilia seperti itu. Terus untuk di tim Pramac sendiri, nah ini masih rumornya pembalap rider dari Motor2 Fermin Aldeguer itu kemungkinan kalau Pramac tim satelit Pramac Ducati itu kontraknya tidak diperpanjang di Ducati, kemungkinan pindah ke tim Yamaha. Nah ini yang jadi persoalannya itu sudah menarik rider dari Motor2 akan dijadikan pembalap di tim satelit Pramac Ducati. Cuman ini masih dalam proses agak bingung ya. Jadi dari bos Pramac sendiri antara diperpanjang dan pindah ke tim Yamaha. Kalau pindah di tim Yamaha, kemungkinan Fermin Aldeguer ditarik tandem bersama di tim FR46 Ducati. Kemungkinan di situ ditandemkan bersama Didian Antonio. Terus untuk rumor yang selanjutnya itu ada Bezzecchi. Bezzecchi kemungkinan dikontrak bersama tim Aprilia, ditandemkan dengan George Martin. Ini rumor, masih rumor ya, belum resmi, masih rumor. Terus sedangkan di tim Honda, lah ini yang jadi persoalan rider Honda, Joan Mir, itu masih bingung dan akhirnya tidak ada pabrikan yang tertarik dengan Joan Mir ya. Akhirnya memutuskan memperpanjang kontrak 2 tahun bersama Honda sampai 2026. Nah ini soalnya yang kemarin rumor itu akan ditarik di tim Aprilia bersama tim Trackhouse Aprilia, tim satelit nanti. Jadi sudah dikontrak 2 tahun sampai 2026. Kita masih ditandemkan dengan Luca Marini. Nah untuk berita yang kemarin itu Jack Miller rumornya kan pindah ditarik ke Honda. Nah ini kemungkinan ditandemkan bersama Johan Zarco. Bisa jadi di tim satelit Honda ya. Nah itu masih belum pasti, masih rumor. Kalau dari tim Honda sendiri, dari tim LCR Honda, kemungkinan mengambil pembalap Motor2. Jadi pembalap Motor2 yang ada di tim Honda ditarik naik ke MotoGP. Entah itu pembalap dari Jepang atau pembalap Thailand, bisa juga pembalap Indonesia. Kalau perform dari Motor2 bagus ya performnya. Terus berita selanjutnya dari tim Yamaha sendiri sudah Quartararo sudah dikontrak ya, diperpanjang kontrak, maksudnya masih lama ya. Jadi untuk tandemnya Alex Rins ya, kemungkinan untuk tahun 2025 Alex Rins masih tetap di Yamaha.
Nah ini. Terus untuk Morbidelli kemungkinan ikut bersama, masih ikut bersama Pramac, Pramac ya, tim Pramac ya. Yaitu antara tim Pramac itu diperpanjang kontrak antara Ducati atau pindah ke tim Yamaha. Kalau pindah ke tim Yamaha, kemudian kembali lagi Morbidelli yang dulu bersama Yamaha, jadi kembali lagi. Mungkin ditandemkan bersama rider lain. Nah ini masih rumor, belum pasti. Nah kemungkinan itu. Untuk Fermin Aldeguer itu kemungkinan nanti kalau Pramac jadi pindah ke tim Yamaha, kemungkinan besar Fermin Aldeguer ditaruh di tim satelit Gresini Ducati ya, Gresini Racing, atau ditandemkan bersama tim FR46 sama Didian Anthony. Kan masih ada 2 tim satelit dari Ducati. Nah, kita tunggu update berita MotoGP selanjutnya ya. Siapakah yang para rider yang kompetitif, disitulah dia akan dicari sama pabrikan lain. Terus ini ada berita menarik lagi dari Fernandes yang ada di tim satelit Trackhouse Aprilia. Nah ini performnya kan kurang bagus. Nah nanti kalau dia di pertengahan musim sampai akhir kok performnya bisa bagus, kemungkinan bisa bertahan di tim satelit Trackhouse Aprilia. Kalau tidak bisa perform, kemungkinan dia digantikan sama pembalap Amerika. Nah, ini masih sebatas rumor, nanti kita update lagi. Nah, oke, untuk berita MotoGP hari ini saya akhiri ya. Semoga videonya dari awal sampai akhir mencerahkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.